Afwan Ustaz, ada pihak yang menyatakan bahwa asatidzah jumhur dengan metode yang diterapkan saat ini bukan lagi tergolong pengikut dakwah salafiyah. Oh ya? Metode yang diterapkan kayak apa sih sehingga mengeluarkan asatidzah dari dakwah salafiyah? Sudahkah ditanyakan kepada Syekh Bukhari? Bahwa asatidzah jumhur telah menyelisihi prinsip besar dari asal min usuli ahli sunnah. Apa itu? Kewajiban untuk berkumpul dan bersatu serta berukhuwah di atas al-haq dan meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Ya, itu kesimpulannya. Inilah wahai Ustadz metode, ya, adapun thariqah yang antum pertanyakan tadi. Inilah asal min usul al-sunnah yang diselisihi asatidzah jumhur dalam fitnah ini. Naam. Menyelisihi prinsip untuk berkumpul, kewajiban berkumpul dan bersatu serta berukhuwah di atas al-haq dan meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Kalian berselisih, melakukan perselisihan ini di atas apa? Apa dasarnya? Nah, apa dasarnya? Dengan dalil dan hujjah yang memang diakui dan dibenarkan ulama. Kalau si fulan dan si alan tidak kita anggap, maaf saja. Pihak-pihak dari selain para ulama yang menjadi rujukan dalam fitnah ini tidak kita anggap, maaf saja. Meskipun mendatangi sekian ribu bukti-bukti dan dalil-dalil. Ya, meskipun demikian. Nah, tidak kita anggap menjadi pegangan kita adalah ulama, karena memang demikian manhaj kita mengajari kita. Kembali kepada hukum para ulama. Nah, ketika para ulama sedikit pun tidak memberikan hukum apapun, bahkan menyatakan dengan tegas bahwasanya semua data-data itu tidak bisa dijadikan sebab untuk menyebabkan perselisihan seperti ini, berarti satu pertanyaan besar yang anak arahkan kepada semua atba' pengikut asatidzah jumhur sekarang ini. Sekarang asatidzah kalian ini berselisih atas dasar apa? Ya, atas dasar apa? Semoga sampai, insyaallah sampai ya. Nah, semoga didengarkan dan dijawab dengan ketulusan dan kejujuran. Ya, kun abdan lillah wa la takun abdan li ghairillah. Karena setiap perkara ini setiap kita akan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada yaumul qiyamah nanti. Kamu membela pihak yang benar atau pihak yang salah ini. Nah, ini bukan main-main ini, ayuhal ikhwah. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwwata illa billah. Nah, baik. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahwa di antara penyelisihan berikutnya asatidzah jumhur terhadap usul dan prinsip ahlus sunnah adalah meninggalkan bimbingan ulama untuk bersatu dan kembali berukhuwah. Perkara ini ayuhal ikhwah ditunjukkan dengan sekian dalil dan bukti, di mana asatidzah jumhur baik dengan rekaman penelponan yang terekam atau dengan chattingan-chattingan, ya, yang sampai mereka, ya, telah melakukan hasutan kepada ikhwah salafiyin untuk menyikapi setiap pihak-pihak yang hendak mengamalkan bimbingan ulama untuk menjalin ukhuwah dengan pihak Jember. Ya, sehingga cukup ini saja, ya, sebagai dalil dan bukti bahwa penyelisihan asatidzah jumhur terhadap prinsip dan manhaj Ahlussunnah untuk beramal dengan bimbingan ulama di saat terjadi fitnah. Yang ketiga, demikian pula ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara penyelisihan asatidzah jumhur terhadap prinsip besar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah meninggalkan ingkar mungkar serta mendiamkan kemungkaran tersebut dalam keadaan mereka memiliki qudrah
dalam keadaan mereka memiliki kemampuan untuk mengingkari. Kenapa kok dikatakan mereka memiliki kemampuan untuk mengingkari? Ya karena semua persyaratan-persyaratan ingkar mungkar terpenuhi pada mereka. Para ulama menyebutkan dalam bab ingkar mungkar itu ada beberapa persyaratan. Ya. Dalam melakukan ingkar mungkar. Nah, semua persyaratan ini bila kita perhatikan dengan seksama, terenungi dengan baik dan benar, itu ada pada asatidz jumhur. Nah, mereka dalam keadaan mampu untuk melakukannya. Kemungkaran yang dimaksud dalam perkara ini adalah sikap-sikap ekstrim dan melampaui batas yang dilakukan para muqallid asatidz jumhur kepada setiap pihak yang ingin mengamalkan bimbingan ulama, menjalin ukhuwah dengan ikhwah-ikhwah Jember dan yang bersama mereka. Ya, ini tidak bisa didustakan nih. Ya. Kalau ada orang mendustakan perkara ini, ya, ini adalah orang yang paling jahil di dunia ini. Ada lagi orang jahil selain. Nah, ya. Pemboikotan, pengusiran, buruknya lisan, menampilkan muka masam, ya, yang menggambarkan kebencian dan permusuhan. Nggak usah ngomong ente. Anda nggak usah ngomong, mukamu Anda saja udah ngerti kita itu, kamu benci sama saya. Cuma yang herannya itu tanpa alasan gitu nah. Ya, salam lengos. Ya, subhanallah. Bahkan naudzubillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kekerasan sampai tingkat kekerasan fisik pun dilakukan. Pemukulan terjadi. Ya. Kalau diurut-urut ternyata dalam rangka membela asatidz jumhur dan bertaksub kepada mereka. Naudzubillah. Ini kemungkaran bukan nih? Ya. Nah, sampai hari ini tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari lisan maupun tulisan asatidz jumhur, baik yang disampaikan secara umum di majelis ataupun secara pribadi kepada masing-masing ikhwah untuk menghasung, meninggalkan segala bentuk sikap-sikap yang mencerminkan buruknya akhlak itu dan menghentikan permusuhan serta kembali berukhuwah dengan ikhwah Jember dan yang bersama mereka seperti sedia kala. Ada, kita dapati dari kalangan asatidz jumhur. Ada nggak? Nah, ya, tidak ada. Asatidz jumhur dengan sikap diamnya itu telah membiarkan perpecahan terus terjadi. Naam, as-samtun najah. Ya, dalilkan dengan hadits as-samtun najah. Tidak pada tempatnya. Ya, bahkan saya sayangkan sekali ikhwati fillah rahimakumullah, justru yang ada hanyalah hasutan bahkan makar dari asatidz jumhur untuk tetap terus berpecah dan bermusuhan sebagaimana itu terungkap dari beberapa rekaman penelponan dan chattingan-chattingan, ya, yang sampai kepada kita. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga kewajiban asatidz jumhur untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar ini belum gugur di sisi mereka. Dan dosa karena meninggalkan perkara besar ini pun menjadi ancaman bagi setiap mereka. Naam, la haula wala quwwata illa billah.